Jangan katakan sudah tua. Guru Besar FK Unair, Surabaya. Prof. Dr. Sujunus, seorang neurolog dan psikiater yang sangat senior, mengatakan, kalau Anda ditanya orang berapa umurmu, maka jawablah dengan berkata, umur saya, misalnya, 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, dan jangan pernah menjawab dengan kalimat saya sudah tua. Kata tua secara psikologis akan sangat berdampak, mempengaruhi dan menurunkan semangat dalam hidup sehari-hari Anda. Kata tua akan berkonotasi berakhirnya fase perjuangan hidup sehat dan memasuki era pasif. Kata tua di bawah alam sadar akan menimbulkan 1. Kesedihan. 2. Mengenang masa muda ketika masih kuat, gagah dan rupawan. 3. Terbayang masa jaya ketika masih memiliki jabatan, kekuasaan, atau power. Peran ENDORPHIN. Pertanyaan yang sering muncul, mengapa ada dua orang yang usianya sama, bersahabat lama, namun anehnya, yang satunya kelihatan jauh lebih tua? Ternyata penyebabnya adalah perbedaan kebiasaan dalam kehidupan. Orang yang tampak lebih muda, ternyata 1. Periang, suka humor, tidak pemarah, dengki, iri hati, dan ikhlas dalam meniti kehidupan sehari. 2. Tenang, sabar dalam menyelesaikan setiap persoalan. 3. Bersyukur dan ikhlas dalam meniti kehidupan sehari. 4. Tidak mencampuri dan sok mengatur masalah orang lain. Setiap kita merasa senang dan tertawa, akan keluar hormon endorfin yang diproduksi oleh otak dan kelenjar pituitari. Tingginya kadar hormon ini akan membuat 1. Perasaan kita senang dan enjoy. 2. Lebih kuat terhadap penyakit. 3. Lebih kelihatan awet muda. Itulah salah satu sebab mengapa kita perlu bersilaturahmi. Cerita-cerita humor yang membuat kita menjadi riang gembira. Ingat, degen tertawa itu akan memicu produksi endorfin yang membuat kita menjadi sehat dan awet muda. Jauhkan predikat kata tua atau sepuh. Ganti dengan kata sudah senior saja. Jangan lupa untuk selalu memproduksi endorfinmu ya. Semoga kita selalu sehat dan penuh semangat. Salam sehat seger waras. Senyum bahagia. Tetap sehat dan penuh semangat. Bicaramu adalah doa bagi dirimu. Betapa mahalnya harga sebuah kejujuran. Saudaraku, Kaesang telah menyambangi kantor KPK pada hari Selasa kemarin dan mengklarifikasi kehebohan soal penggunaan jet pribadi saat beberapa waktu lalu melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dengan dalih nebeng temannya. Jika disebut nebeng, maka pemilik jet pribadi itu seharusnya ikut terbang bersama Kaesang. Di samping Erina Gudono, saudara Erina, dan ADC. Maka wajar banyak orang mempertanyakan makna kata nebeng yang dilontarkannya. Saudaraku, saat ini, betapa mahalnya harga sebuah kejujuran. Mengapa demikian? Kita semua tahu betapa sulitnya sekarang ini menemukan kejujuran itu. Berbuat dan berkata dusta terkesan menjadi suatu hal yang lumrah. Kedustaan seakan diumbar tanpa memiliki rasa bersalah dan takut akan dosa. Individu, masyarakat dan bangsa yang sudah tidak mengutamakan kejujuran pasti tega melakukan perbuatan dusta serta menutupi kebenaran. Sehingga pada gilirannya kehancuran akan mudah menghampirinya. Kata jujur dalam bahasa Arab sepadan dengan kata as-sidqu yang artinya benar atau nyata. Lawan katanya adalah al-kisbu yang artinya dusta atau bohong. Jadi, jujur adalah perilaku mengungkapkan kebenaran sesuai kenyataan dan menghindari perilaku kebohongan. Sifat jujur merupakan salah satu dari 4 sifat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan berita, dan fatonah, cerdas. Saking pentingnya kejujuran dalam Islam, Al-Quran sampai menyebut kata asidiki sebanyak 153 kali dalam ayat yang berbeda. Saudaraku, sahabat Nabi sekaligus khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar, sampai mendapatkan gelar garis bawah as-siddiq garis bawah karena selalu jujur dan mempunyai keberanian serta istiqomah dalam menampakkan sikap jujur. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk kita senantiasa bersikap dan berucap jujur.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, jujur. Quran Surah At-Taubah 119. Saudaraku, sikap jujur akan melahirkan ketenangan batin di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim No. 2607. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kejujuran akan membawa kita pada kebaikan dan kebaikan akan dibalas dengan surga. Maka kita dianjurkan untuk selalu berlaku jujur agar selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Berbeda jika kita selalu berdusta atau berbohong, karena itu akan membawa pada kejahatan, dan kejahatan akan menghantarkannya kepada neraka. Dalam hadits riwayat Al-Hakim disebutkan, di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berlindung dari sikap tidak jujur kemunafikan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sumah, dan ria. Saudaraku, kejujuran tidak serta-merta didapatkan, melainkan perlu proses penempaan semenjak dini agar menjadi pribadi yang jujur. Pendidikan yang didapatkan baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat sangat memberikan andil yang cukup besar pada perkembangan sifat jujur dalam diri seseorang. Sehingga persentase kejujuran yang dimiliki setiap orang juga berbeda. Lagi dan lagi semua itu tak lepas dari apa yang akan individu itu pilih. Kejujuran memang sulit diciptakan, namun bukan berarti tidak bisa. Sebab itu kejujuran mahal sekali harganya. Harga sebuah kejujuran bukanlah dalam bentuk materi, namun martabat diri. Ketika seorang individu memilih ya atau tidak maka martabat dirinya juga dipertaruhkan. Kembali lagi itu adalah soal pilihan, keputusan dan pertanggungjawaban. Kejujuran memang memiliki peran penting di dalam kehidupan sebab ia menunjang dalam keberlangsungan dan tatanan kehidupan. Andai kata jabatan penting diisi oleh orang-orang yang tidak jujur maka bisa dipastikan keberlangsungan negara ini akan berada di ambang kehancuran. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa berlaku jujur kapanpun dan dimanapun untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam.